Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu stok mobil kami, yaitu Mitsubishi Grandis 2,4 Mivec tahun 2005. Ini Matic ya. Ini merupakan salah satu mobil favorit saya karena pada zamannya termasuk SUV yang mewah. Dan ya baru sekarang inilah harganya sudah terjangkau. Nah, dalam review ini saya juga akan mengulas tips bagaimana mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas nabrak, bebas banjir, dan kilometernya tidak di-reset atau diturunkan. Nah, untuk pertama kali jika kita suka terhadap mobil, yang pertama kali kita lihat adalah fisik ya, tampilan fisik. Jadi kita perhatikan mobil yang tidak bekas nabrak ya, atau bekas eksiden, dia nut di antara bodi ini masih lempeng. Jadi coba kita perhatikan batas-batas di antara mobil. Nah, terus kita perhatikan juga pantulan dari objek yang ada di sekitar mobil. Jadi untuk mobil yang tidak bekas nabrak atau berbenturan, dia objek yang ada dalam pantulan ini masih lempeng, masih lurus. Nah, coba kita perhatikan sekeliling, kita coba lihat. Nah, kita perhatikan semuanya, batas-batas nut antara bodi. Nah, kita perhatikan semua, coba kita kelilingin mobil. Nah, kita lihat juga pantulan-pantulan, apalagi ini mobil-mobil SUV besar dan kondisi bodinya juga lurus. Jadi kita perhatikan. Nah, jika kita sudah perhatikan bahwa bodi dalam kondisi masih bagus, nah sekarang kita perhatikan bagian dalamnya. Nah, ini kuncinya sudah bergabung dengan remote. Coba kita buka dulu mobilnya. Nah, mobil sudah kebuka. Nah, kita masuk ke dalam mobil. Nah, ini untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, itu kita coba cium aroma dari kabin, apakah bau apek atau tidak. Pastikan kalau mobil itu berbau apek, berarti ada indikasi mobil kena banjir. Nah, setelah itu coba kita perhatikan juga di bawah di bawah dashboard, ada bekas karat atau ada indikasi bekas lumpur atau tidak. Terus di bawah jok, masing-masing jok juga kita pastikan. Nah, ini untuk ukuran mobil tahun 2005 ini ya masih cukup terawat karena joknya juga masih orisinil. Ini walaupun ada sedikit retak-retak tapi masih wajar karena dia joknya jok kulit, tapi masih secara keseluruhan masih bagus, tidak ada yang robek. Nah, ini baris keduanya, terus baris ketiganya, plafon juga masih bagus, masih rapi. Nah, seperti itu. Oke. Terus habis itu juga di dashboard juga masih bagus. Di dashboard, nah walaupun juga di setir agak sedikit lecet, tapi it's okay lah karena ini dia juga dilapisin oleh kulit. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat juga door trim juga masih bagus, masih rapi. Nah, ini kulit dia senada dengan jok. Nah, sealer di pintu juga masih utuh, masih bagus. Nah, oke. Nah, coba kita masuk dulu ke kabin. Setelah itu, nah apabila kita udah merasa nyaman, kita coba lihat sekeliling, kita ngerasa nyaman dengan ini mobil. Nah, coba kita nyalakan mesin. Nah, tapi sebelum mesin dinyalakan, kita periksa dulu oli ya, oli. Terus habis itu juga level dari radiator ya, apabila mesin belum panas. Terus habis itu juga kita periksa apakah ada rembesan-rembesan di mesin atau di kaki-kaki. Oke, setelah kita sudah periksa semuanya, nah coba kita nyalakan mobil. Nah, oke, ini coba kita nyalakan. Nah, untuk mobil yang bagus itu nyalanya langsung ya, jreng. Terus habis itu juga getaran di mesin yang masuk ke kabin itu sangat minim. Oke, coba kita pelanin dulu volume radionya. Nah, sebentar. Ya, ada. Oke. Nah, ya. Bentar ya, oke. Dia getarannya sangat minim. Terus habis itu sekarang kita lihat dulu ya kilometernya ya.
Ini kilometer 144.000 ya, 144.000 untuk ukuran mobil berapa ya, 16 tahun ya, berarti masih kurang dari 10.000 pemakaian, 10.000 kilometer pemakaiannya per tahun, berarti cukup low ya, low kilometer. Nah, kita pastikan juga ada servisnya. Ini juga baru servis di 144.000 baru. Nah, servis berikutnya 149.000. Nah, memang untuk memeriksa mobil kilometernya asli dengan mobil, salah satu indikator yang harus kita periksa ada record servis. Mobil yang umurnya 16 tahun, saya sih tidak mengharapkan ada orang menyimpan buku servis. Tapi walaupun ini mobil buku servisnya tidak ada, tapi dia tetap menyimpan rekornya. Jadi bon-bon yang ada di selama dia perbaikan itu tersimpan. Nah, ini gantungan-gantungannya juga ada. Jadi dia simpan semuanya. Nah, dengan situ kita bisa trace, kita bisa lacak, kita bisa urut. Oh, tahun sekian di kilometer berapa dia servis, di kilometer berapa dia servis. Jadi ya, ini adalah salah satu indikator kita melihat apabila memeriksa mobil kilometernya sesuai, yaitu dengan servis record yang dimiliki oleh mobil. Nah, oke. Nah, untuk Grandis ini memang dia pengaturan setirnya bisa tilt ya, tapi dia tidak bisa teleskopik, tidak bisa dimaju mundurkan. Nah, ini di setirnya belum ada tombol apa-apa, masih polos. Nah, TV-nya sudah diganti LCD monitor merek Pioneer. Nah, ini untuk pengaturan ventilasi AC-nya, ini untuk AC on off, sama ini untuk kecepatan anginnya. Nah, ini ada autonya juga, ini untuk suhunya, dia kebetulan juga masih bisa panas. Nah, ini ada jam digitalnya di sini. Nah, sini ada penyimpanan tertutup. Nah, ini untuk mematikan AC rear AC ya, AC belakang. Jadi dia AC belakang ada di masing-masing samping-samping, di baris kedua, baris ketiga. Ini lampu hazard. Ini kecepatannya dia sudah Tiptronic. Jadi ada P, R, N, D. Habis itu ini untuk menurunkan kecepatan. Nah, di sini ada asbak. Di sini ada ada cup holder, ada 2. Ini bisa taruh handphone, ini bisa taruh koin. Nah, di sini ada armrest yang bisa di-adjust. Jadi bisa diatur ketinggiannya, cukup nyaman, cukup enak apabila kita menyetir jarak jauh. Nah, di sini ada lampu juga untuk lampu baca. Di sini ada tempat kacamata. Di sini juga ada sun visor. Ada juga mirrornya. Sama juga di sini ada sun visor, ada mirrornya juga walaupun tidak ada lampu. Nah, ini laci penyimpanan yang cukup besar. Di sini juga bisa masuk untuk rekor-rekor servis kita. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dia sudah spion sudah retract ya, retract tapi belum auto retract ya, seperti itu. Nah, ini standar untuk power window. Oke, sekarang kita periksa mesinnya. Kita buka dulu kaca, kita buka dulu kap mesinnya. Oke. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu mesinnya. Kita lihat, kita buka dulu sebentar, ini agak susah. Nah, sebentar ya, saya pakai satu tangan jadi agak sulit. Oke, yes. Nah, ya, ini mesinnya 2400 cc Mifec 4 silinder. Nah, untuk speknya saya tidak paham, mungkin bisa lihat searching di ini. Tapi untuk memastikan mobil bekas nabrak, kita bisa melihat sealer yang ada di kap mesin aman atau tidak, bekas banjir atau bekas nabrak. Kita melihat komponen yang ada di mesin, apakah ada indikasi karat atau tidak. Terus untuk mesin yang bagus atau enggak, kita lihat konstan atau tidak suara mesinnya, getaran mesinnya kita perhatikan, halus atau tidak. Terus dia ada 2 fan listrik, kita perhatikan juga apakah hembusan anginnya masih kencang atau tidak. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita tutup kap mesinnya.
Nah, ini adalah SUV mewah pada zamannya dengan kapasitas 7 penumpang. Dia kompetitornya dengan Honda Odyssey. Jadi dia head to head dengan Honda Odyssey. Sekarang kita lihat di baris keduanya. Oke, yes. Nah, ini posisi duduk saya tingginya 174 cm. Untuk legroom masih cukup enak, headroomnya juga masih oke. Nah, ini juga kondisi plafon juga masih bagus, masih bersih. Nah, seperti itu. Nih bangku di baris keduanya juga masih cukup lebar sih. Saya nggak akan nyoba karena mungkin susah kalau megang handphone sendiri ya. Nah, dia pengaturan AC-nya ada di sini. Nah, ini kebetulan ada bisa kalau mau kita tambah TV plafon tambahan, bisa ditambah nanti opsional. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk di sini juga ada armrest yang besar. Nah, ini enak, armrest yang besar, cukup proper. Mobil ini juga enak apabila kita juga pakai jasa pengemudi, juga cukup nyaman. Seperti itu. Dia AC pada masing-masing kisi pada masing-masing ini, masing-masing baris kedua, baris ketiga di samping-samping seperti itu. Ini juga kisi-kisinya juga masih bagus. Oke, nah sekarang kita ngelihat bagasinya. Oke, sekarang kita tutup. Nah, kita lihat bagasinya. Nah, dia bisa dibuka dari belakang. Kita cek juga sealer-sealer yang ada di pintu. Nah, ini bagasinya cukup luas dan dalam. Terus kalau bangku baris ketiganya dilipat, dia bisa dilipat rata dengan lantai. Jadi bisa punya kapasitas bagasi yang cukup luas seperti itu. Oke, nah di bawah sini tidak ada lagi, jadi ban cadangan ada di bawah seperti itu. Oke, nah sekarang kita tutup pintunya. Nah, kita sini ke pintu. Nah, pintu bagian ini juga door trimnya masih bagus, masih rapi, sealer-sealernya juga masih utuh. Ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, ini tampilan keseluruhan dari dashboard. Jadi dashboardnya juga mewah. Dia sudah futuristik ya bentuknya. Oke. Nah, peleknya juga sudah berukuran 18 inch. Jadi ini bukan standar. Ini sudah diganti sama pemilik sebelumnya. Tapi menurut saya cukup keren, sesuai, proper dengan ring 18. Jadi pas, tidak terlalu besar. Terus habis itu juga dapat mobil kelihatan gagah. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini juga door trim masih bagus. Terus sealer pintu juga oke, masih utuh. OLED juga masing-masing pintu juga ada lampu. Jadi kalau malam tidak injak lumpur. Nah, oke, sekarang kita ke sini. Kita lihat juga. Nah, jok masih aman, masih bagus semua. Nah, untuk ukuran mobil tahun 2005 ini masih cukup terawat ya, cukup bagus. Oke, saya sangat suka dengan mobil ini karena dia mobil keluarga, memiliki tarikan yang mantap, tarikannya enak karena mesinnya juga besar. Jadi apabila mencari mobil keluarga yang dipakai untuk Sabtu Minggu ya, jadi tidak memikirkan konsumsi BBM, untuk have fun bersama keluarga, touring, mungkin salah satu pilihannya adalah Mitsubishi Grandis ini. Grandis 2,4 Mifec tahun 2005. Nah, untuk harga, deskripsinya, alamat showroom dan telepon showroom ada tercantum di dalam video ini. Dan test drive-nya nanti akan saya bikin dalam video terpisah. Nah, mungkin itu saja review kami. Apabila menyukai video ini, silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Ini mobil khusus cash, tidak bisa kredit karena usianya sudah tahun 2005. Nah, oke, mungkin itu saja review dari kami. Apabila ingin melihat video yang lainnya, silakan. Masih banyak juga stok-stok showroom kami yang tersedia. Kalau mau test drive silakan. Di kawasan tempat showroom kami juga luas. Oke, mungkin itu saja review dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.